Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jatuh Karena Tersandung. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 6 ayat 15 sampai dengan ke-16. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar tentang makna jatuh karena tersandung atau juga jatuh karena pilihan kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jatuh tersandung adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia nyata, dan saya percaya setiap sahabat seperjalanan pernah mengalaminya. Dan coba untuk ingat-ingat kembali kapan kita jatuh karena tersandung, baik pada masa kecil, di usia waktu remaja, atau sudah dewasa, atau bahkan yang sering kali terjadi, itu terjadi kepada para lansia. Banyak peristiwa lansia yang jatuh tersandung di dalam rumah sendiri, mungkin di kamar mandi, atau karena ada air di lantai yang licin, dan itu banyak menyebabkan kecelakaan yang luar biasa, baik yang ringan bahkan berat, bahkan beberapa peristiwa sampai terjadi kematian. Jadi kalau jatuh karena tersandung adalah peristiwa yang tidak disengaja. Tetapi kalau jatuh yang dengan secara disengaja, rasanya juga tidak ada orang yang mau. Kecuali orang yang memang melakukan proses bunuh diri. Dia sengaja menjatuhkan diri dari ketinggian, lalu melompat dari lantai yang tinggi, dari gedung yang tinggi, atau kemudian melompat dari jembatan, kemudian menjatuhkan diri. Itu artinya dengan sengaja, tapi itu adalah peristiwa orang yang sudah mengalami stres yang sangat berat. Tetapi tidak ada orang yang normal itu mau sengaja menjatuhkan diri, lalu kemudian luka-luka. Tetapi banyak orang justru yang melakukan seperti itu bukan dalam bentuk hurufiah dan harafiah, tetapi jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam sebuah kehidupan yang disengaja. Dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang kita tahu dengan jelas. Bagaimana bangsa Yahudi itu adalah kehidupannya benar-benar meninggalkan Tuhan, menjatuhkan diri ke dalam pencobaan, menjatuhkan diri ke dalam moralitas yang rendah, menjatuhkan diri ke dalam penyembahan-penyembahan dewa, menjatuhkan diri ke dalam keserakahan, kemudian menindas yang lemah, tidak memperhatikan para janda, tidak memperhatikan dan mengasihi para anak yatim dan piatu. Di dalam kondisi ini, orang tersebut memang dengan sengaja menjatuhkan diri. Itu adalah pilihan dan keputusannya sendiri. Sama seperti Adam dan Hawa, sama seperti Daud jatuh di dalam dosa, sama seperti Yunus jatuh ke dalam keegoannya. Dia lebih memikirkan pendapatnya sendiri daripada menuruti perintah Tuhan. Itu adalah jatuh ke dalam apa? Ke dalam pilihannya sendiri, jatuh ke dalam dosa. Ada orang yang menjatuhkan diri dalam kesombongan, ada orang yang menjatuhkan diri dalam mengejar kekayaan secara berlebihan. Allah mengizinkan kita kaya, Allah mengizinkan kita berkedudukan, Allah mengizinkan kita punya potensi, karunia, kelebihan, kesuksesan dan kelancaran. Tapi ada banyak orang yang menjatuhkan diri, sama seperti godaan iblis kepada Yesus. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka akan ada malaikat-malaikat yang menatang dan membuat engkau tidak akan terjatuh. Ada orang yang jatuh karena kebutuhan validasi diri. Ada orang yang jatuh karena kebutuhan penerimaan, sehingga iman pun digadaikan, Tuhan pun dijual oleh dirinya. Ada banyak godaan yang membuat jatuh. Dan godaan tersebut itu tidak serta-merta datang tiba-tiba, tapi dengan sebuah kesadaran dipilih oleh dia. Mari kita baca kembali pada ayat 15 dan 16. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Seseorang yang jatuh dengan pilihan ke dalam dosa sudah bernoda dan jijik di hadapan Allah, tapi orang tersebut tidak merasa jijik, orang tersebut tidak merasa kotor, dan orang tersebut tidak merasa malu. Jangan-jangan sesungguhnya itu adalah gambaran tentang diri kita sendiri.
Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Gambaran ini menjelaskan ada banyak contoh orang yang sudah rebah. Ada banyak contoh orang yang sudah jatuh di dalam dosa dan apa akibatnya. Namun tidak belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah melakukan tersebut. Kalau kita belajar orang yang hidup pada zaman sekarang, kita boleh belajar dari seluruh sejarah Alkitab. Ada orang-orang jatuh, apa yang terjadi akibat daripada kejatuhannya hidup di dalam dosa? Tentunya terputus hubungan dengan Tuhan. Ada dampaknya dengan Tuhan dan ada dampaknya secara sosial dengan keluarga, dengan lingkungan. Orang tidak percaya kepada orang yang tidak setia. Orang tidak bisa percaya dan memberikan katakanlah hubungan yang baik dengan orang yang kemudian tidak jujur, orang yang berkarakter jahat, orang yang sombong, orang yang serakah. Siapa yang mau bergaul dengan orang tersebut? Biasanya tentu mau bergaul dengan orang sombong, orang serakah, sewaktu dia masih kaya, sewaktu dia masih berkedudukan, sewaktu dia masih punya pengaruh. Tetapi kalau sudah jatuh miskin, itulah yang terjadi pada anak yang hilang. Uangnya habis, tidak ada yang mau menemani dia. Bahkan untuk makan pun dia terpaksa harus bekerja di kandang babi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita jatuh tersandung adalah perkara yang tidak disengaja. Tetapi kalau kita sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa, menjatuhkan diri ke dalam pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, maka firman Tuhan berkata, mereka tidak merasa malu, padahal mereka menjijikkan. Mereka terkena noda, tapi mereka tidak merasa kotor. Firman Tuhan berkata, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Jadi orang yang menjatuhkan diri di dalam dosa, maka Tuhan berkata, aku akan menjatuhkan mereka dan menghukum mereka. Ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik dan tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapatkan ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Bayangkan, ayat 16 Allah sudah menunjukkan jalan kepada orang-orang tersebut supaya jiwamu mendapatkan ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Biarlah kita tidak menjadi orang dalam kelompok yang tersebut. Allah sudah menunjukkan jalan, Allah sudah mencintai kita, Allah sudah memberkati kita, Allah sudah menolong dan menyertai kita, tetapi kita memilih untuk jauh dari Tuhan. Kita memilih jatuh ke dalam dosa di dalam segala ekspresi pilihannya, baik dosa karena harta, baik dosa karena tahta, baik dosa juga karena wanita, dosa juga karena aspek-aspek lain yang membuat kita jauh dari Tuhan. Janganlah kita menjatuhkan diri ke dalam dosa. Karena ingatlah, kalau kita tetap bergelimang di dalam dosa, bersimbu di dalam dosa, Tuhan akan menjatuhkan kita ke tempat yang paling gelap di antara yang tergelap. Itu adalah Tuhan yang mengatakan, engkau akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Tentunya kita tidak berharap masuk ke tempat seperti demikian. Kita bisa jatuh tersandung secara tidak sengaja. Tapi jangan sampai kita dengan sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.